Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam spesial talk show bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan sore hari ini senang sekali dia sudah bersama dengan narasumber kita dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo bersama dengan Bu Adin. Selamat sore Bu Adin. Selamat sore Mbak Dea dan selamat sore bagi para pendengar Purnama Sidi dimanapun kalian berada. Oke, alhamdulillah. Apa kabar ini Bu Adin? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Dea. Oke, alhamdulillah kembali hadir di Radio Purnama Sidi Wonosobo setelah kemarin sempat hadir di bulan suci Ramadan Bu Adin ya. Iya betul. Oke. Iya. Ya, bersama dengan Ibu Adinia Rizky Sabile MPD dari Majelis Tablik dan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Kita akan bincang-bincang kembali seputar ilmu pengetahuan. Nah, kalau ini versi dari Aisyah ya. Nih, Iya, betul. muda tapi Aisyah muda gitu ya, Bu ya. Apa ya? Kalau pendidikan sebelum Aisyah itu apa namanya? Lupa saya Mbak Dea. Iya, jadi pendidikan sebelum Aisyah itu ada sendiri gitu. Oke, Masya Allah ya. Dan tentunya pada kesempatan sore hari ini pendengar Radio Purnama Sidi juga bisa mendengarkan kami via streaming di www.jogjastreamers.com. Langsung aja pilih Radio Purnama Sidi dan Anda bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Bagi pendengar Radio Purnama Sidi Wonosobo yang memiliki pertanyaan, silakan bisa kirimkan pesan di 082114149287. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan bincang-bincang terkait tema kita yang sangat menarik Bu Adin ya. Ya, insya Allah Mbak Dea. Masya Allah ya. Ya. Dan tema kita pada sore hari ini adalah self healing ala Rasulullah. Iya. Nih. Wah, menarik banget nih ngomongin tentang self healing. Iya, Nih kalau dia tuh self-healing. rasanya tuh waduh gimana ya Bu ya, penting banget Penting, ini. iya, karena di masa-masa sekarang itu kan yang dikhawatirkan itu orang tidak hanya sakit secara fisik namun secara mentalnya. Oke. Nah, oleh sebab itu kita belajar mengelola bagaimana cara menyembuhkan diri dari rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah. Nah, itu cara menyembuhkannya itu seperti apa? Begitu Mbak Oke, Dea. Masya Allah ya. Dan tentunya materi-materi seperti ini sangat diperlukan sekali bagi siapapun dan ini tidak terhalang usia ya Bu ya. Iya. Semua usia bisa masuk gitu Mbak Oke. Dea. Iya, baik dia pelajar, mungkin kalau siswa pelajar kan mungkin pernah merasa dikecewakan oleh temannya atau apa. Kemudian orang yang sudah beranjak dewasa mungkin dengan rekan kerjanya atau dengan rekan tetangga dan lain sebagainya kan pasti kita makhluk sosial pasti yang namanya gesekan atau bersinggungan itu kan pasti ya Mbak Dea gitu. Masya Allah nih, bagi pendengar Radio Purnama Sidi selalu nantikan siaran kami bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo di setiap hari Sabtu jam 4 sore sampai dengan selesai ya. Oke, langsung aja Bu Adin nih dia mau tanya ya terkait dengan self healing. Mungkin beberapa orang sudah sedikit tahu ya istilah ini ya Bu ya. Tapi bagi pendengar Radio Purnama Sidi atau dia mungkin ya yang kadang wah sebenarnya tuh apa sih nih self healing kayak gitu ya? Apakah ini tuh cari hiburan, cari pelampiasan atau gimana? Tidak ya Mbak Dea. Oke. Ya silakan Bu Adin. Ya, jadi di sini kan self healing. Self healing itu kan artinya mengobati atau menyembuhkan. Menyembuhkan siapa yang disembuhkan? Nah, yang disembuhkan adalah diri sendiri. Nah, menyembuhkan dari apa? Dari hatinya dan dari dirinya. Jadi yang disembuhkan adalah hatinya dan dirinya. Nah, self healing ini itu ketika fase di mana seseorang itu sedang terluka jiwanya, dia sedang lara, dia sedang berduka hatinya, dan dia sedang berusaha untuk menyembuhkan hatinya supaya lukanya yang ada di dalam hati itu tidak apa ya. Kalau luka itu kan kadang kalau sudah terpendam lama di dalam hati kan kadang menjadi sebuah penyakit. Nah, seperti itu gitu. Jadi sebuah self healing itu adalah fase di mana cara menyembuhkan
diri kita dari rasa kecewa, dari rasa Oke. sedih dan lain sebagainya. Gitu Mbak Dia. Oke, jadi ini setiap orang kan pasti pernah terluka ya Bu Iya, ya. betul. Apalagi bagi kita nih perempuan. Nah, iya nggak nih, Bu? betul. Nah, terkadang perempuan itu hatinya lebih sensitif daripada laki-laki. Terkadang Oke. perempuan ketika mendengar sesuatu yang kurang mengenakan di hatinya atau kurang atau dia tersinggung, itu biasanya perempuan hatinya sangat sensitif sekali Oke. gitu. Nah, di sini kan self healingnya seorang mukmin, karena kita adalah seorang mukmin, maka yang menjadi figur itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi karena kita seorang muslim, kita seorang mukmin, jadi self healing yang kita pegang adalah self healingnya ala Rasulullah, seperti Oke, itu Mbak Dia. baik, Masya Allah ya. Iya. Dan ini nih Bu Adi, menarik sekali ya kalau kita tadi ngomongin self healing gitu ya, ala Rasulullah. Nah ini Iya. kadang kan kita ya Bu ya, sebagai anak muda, Iya. waduh kita masih muda nih. Muda. Oke, ya sebagai anak muda kadang kita tuh ingin mengobati perasaan kita, luka kita Iya, gitu kan, dengan hal-hal yang mungkin sifatnya tuh sementara Iya, gitu ya. betul. Healing bareng teman-teman, bareng teman-teman, kayak gitu. ngopi, ngobrol gitu ya. Sambil apalah kayak gitu ya, nongki-nongki Iya. kayak gitu kan. Atau main ke pantai biasanya gitu kalau anak Benar, muda ya, cara menyembuhkan lukanya, healingnya main ke pantai atau mungkin karena di Wonosobo mungkin mainnya ke Menjer gitu ya. Nah main ke ini gunung ya juga main ke kan. gunung. Nah ini kita ala Rasulullahnya ini tanpa ke gunung, tanpa ke pantai, tapi bisa mengobati luka yang ada di hati gitu Oke. Mbak Dia. Baik, langsung aja nih Iya. ke tips dan juga informasi menarik dari Bu Adin ya, terkait gimana sih cara kita menyembuhkan luka kita, self healing kita dengan ala Rasulullah, seperti Iya. yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya Baik. betul. Jadi di sini sebelumnya kita manusia itu pernah yang namanya kecewa. Rasulullah pun juga pernah mengalami fase tersebut. Oke. Iya, kemudian kita pernah mengalami terluka hatinya. Rasul juga pernah mengalami hal itu. Bahkan Rasulullah beliau itu terluka tidak hanya di secara mental atau secara di hatinya, tetapi beliau terkena juga Mbak, luka fisik gitu. Jadi di Oke. sini luka itu ada luka fisik, ada luka batin. Nah, Oke. Rasulullah pun mengalami hal seperti itu gitu. Nah, di sini bagaimana sih cara kita? Luka itu kan sebenarnya ada dua, luka Oke. fisik dan luka batin. Kalau luka fisik itu kan seperti kita tergores atau misalnya ini bagi ibu-ibu mungkin yang sedang masak atau apa kemudian terkena pisau, itu kan mengobati tangannya dari lukanya itu kan mudah gitu ya, mungkin dengan betadin, kemudian di Hansaplast dan lain sebagainya. Namun kalau luka yang asalnya itu dari batin, nah Oke. kemana kita hendak kita hendak mengobati seperti itu gitu. Nah di sini luka batin itu asalnya dari dua, yaitu dari hati, kemudian dari pikiran. Oke. Iya, nah terkadang diri ini merasa kecewa, kemudian insecure gitu ya, melihat diri kita itu mungkin secara ininya di bawah daripada orang lain, kemudian kadang dihianati oleh orang terdekat. Nah, Betul. seperti itu gitu. Dan Rasulullah pun pernah mengalami fase-fase tersebut gitu. Bahkan tidak hanya secara verbal atau secara kata-kata, tetapi beliau juga mengalaminya secara nonverbal atau dengan perbuatan gitu Mbak Dia. Oke. Dan ngomongin tentang Rasulullah tuh, kalau kita belajar tentang sejarah gitu ya Bu Iya. ya, Rasulullah tuh juga luka batin tuh juga dalam banget tuh ya. Betul, Ha-ha. betul, Dulu iya. makanya ada perjalanan Isra Mi'raj juga Betul, itu iya. kan ya. Iya, Ha-ha. betul Mbak Dia. Ya, tentang ngomongin tentang luka batin Rasulullah dan juga tentang Rasulullah pernah terluka nggak Terluka. sih gitu ya. Nah, ini dia mau tanya Bu Adin ya. Iya. Kira-kira perlakuan apa saja sih Bu yang pernah dirasakan Rasulullah? Kenapa kok akhirnya ada tips bagaimana sih mengobati luka batin ala Rasulullah Iya, seperti betul. itu? Iya. Kalau kita flashback, mungkin bukan flashback tapi kita melihat negara lain yang tidak di Indonesia, mungkin kayak negara-negara Korea, Jepang dan negara maju lainnya, ketika mereka mengalami luka batin, atau kita lihat salah satu contoh figur yang ada di Korea itu karena mereka, mohon maaf ya, tidak punya agama atau mereka ateis, itu kan ketika dia
dia seorang public figure, kemudian dia dicela di sosial medianya, pasti dia pelariannya akan mohon maaf bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, di sini Rasul itu tidak hanya dicela di dunia maya. Di Korea itu cuman dicela di media maya aja Mbak Dea. Nah, Rasulullah ini mengalaminya langsung face to face. Rasulullah bertemu siapa pada saat zaman dulu? Rasulullah itu bertemu dengan dua abu. Masih ingat nggak Mbak Dea cerita itu? Ya itu kayaknya cerita zaman kita SD itu masih sampai sekarang ya. Dua abu itu adalah dua Abu Lahab sama Abu Jahal. Iya. Nah, dulu itu ketika Rasul berpapasan dengan dua abu tersebut, Abu Lahab dan Abu Jahal, itu mereka selalu nadanya itu tinggi di hadapan Rasulullah. Iya, namun Rasulullah tidak pantang menyerah seperti itu. Karena pada saat dulu itu pernah Rasul itu berpapasan dengan Abu Jahal, Abu Lahab itu pada saat Rasul akan melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Iya, nah pada saat itu Rasul keluar nih dari rumahnya, kemudian beliau sedang sholat di depan Ka'bah. Posisi itu Rasulullah sedang sujud Mbak Dea. Nah, sedang sujud, kemudian lehernya itu hendak mohon maaf nih diinjak oleh Abu Jahal. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi si Abu Jahal ini pernah berkata, wahai Muhammad, janganlah engkau sholat di depan Ka'bah. Tapi kan Rasul, beliau orangnya pantang menyerah, beliau tetap keluar dari rumahnya, tetap melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Namun pada saat Rasul melaksanakan sujud, nah itu lehernya diinjak oleh Abu Jahal. Nah ini Rasul itu perlakuannya tidak hanya secara verbal aja, tetapi non verbal juga, secara fisik juga gitu. Bahkan dulu tuh sampai sama kaum kafir Quraisy pun sampai dilempari kotoran juga ya, kotoran hewan gitu kan pernah. Nah itu, dan masih banyak sekali cerita-cerita atau kisah-kisah yang mungkin bisa kita jadikan Rasulullah itu pernah juga dihianati. Salah seorang itu mungkin para pendengar juga pernah mendengar cerita tentang Sumayyah. Itu juga beliau kan salah satu wanita atau syahidah pertama yang teguh akan tauhidnya. Tapi ya itu kan cerita-cerita zaman dahulu, ada Sumayyah, kemudian ada cerita lagi dari Rukanah. Mereka selalu mengkhianati Rasul, tetapi Rasul beliau tetap rendah hati, tetap tidak mau membalas perlakuan mereka gitu. Jadi kebayang ya Bu ya gimana beratnya dulu dakwahnya Rasulullah gitu ya. Iya betul Mbak Dea. Bahkan sampai kalau kita sedikit mengulas sejarah gitu ya Bu ya, yang dia tahu kayak gitu juga kan waktu Rasulullah terus kehilangan istri tercintanya, betul. kan, itu kan tentunya menyimpan luka gitu ya. Dan itu berturut-turut ya Mbak Dea, betul. Apalagi pada waktu itu kan dakwahnya tuh masih banyak ditentang gitu ya di sekitar oleh kaum kafir Quraisy ya Bu ya. Ya gitu. Nih Bu Adin, ini menarik sekali pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada ya. Temanya sederhana tapi ini penting sekali bagi kita juga. Bagaimana sih kita mengatur, mengobati hati kita ataupun fisik kita yang ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain begitu ya Bu ya. Iya betul. Ya Bu, mungkin ada tips ataupun trik gitu ya dari Bu Adin terkait materi kita pada sore hari ini. Kira-kira apa saja sih Bu macam-macam self healing yang dilakukan Rasulullah Bu? Barangkali bisa kita coba, kita tiru gitu ya. Jadi di sini ada beberapa poin ya Mbak Dea. Yang pertama, self healing ala Rasulullah itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Quran surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir. Ya, yang bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya adalah Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, itu jadi rumus self healing yang pertama adalah Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Nah, gitu. Jadi ketika kita mendapatkan perlakuan atau kita mendapatkan cacian, makian, itu Allah tuh yakin bahwa kita itu mampu melewati fase-fase tersebut. Makanya Allah ngasih
ini Allah lewat seseorang si A nih buat lukain hatinya kita. Nah, itu pasti kita tuh bisa kok menyembuhkan luka hati kita karena kita punya rumusnya, yaitu Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya gitu. Baik nih Bu Adinia, menarik sekali bahwa ternyata tuh ya apapun yang menimpa kita tuh sudah sesuai dengan takarannya gitu ya Mbak ya. Betul, iya. Nah, ini di sini contoh ceritanya ya Mbak ya. Pada saat itu Rasulullah, ini kisah Rukanah, mungkin pernah mendengar ya. Jadi di Mekah itu ada salah seorang, dia itu ahli gulat. Ahli gulat. Kemudian dan si Rukanah ini belum pernah terkalahkan. Jadi sama siapapun pasti dia menang. Nah, kemudian Rasul di sebuah buku sejarahnya itu dijelaskan bahwasannya si Rukanah ini memiliki postur yang tinggi, besar, kemudian diibaratkan itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu kan digoyahkan kan sangat susah. Kuat gitu iya, ya. sangat kuat. Dia pohon kurma itu kan ketika terkena angin atau apa itu kan dia masih mampu Menopang. menopang dirinya. Nah, Rukanah itu digambarkan seperti itu. Nah, suatu saat si Rukanah ini ngajak duel sama Nabi Muhammad. Ngajak duel. Kemudian si Rukanah ini bilang sama Rasulullah, bilang, "Wahai Muhammad, yuk duel sama saya. Kalau saya kalah, saya masuk Islam." Nah, iya, tapi kalau saya menang, kamu atau Nabi Muhammad itu harus kufur seperti itu. Kemudian akhirnya Rasul mengiyakan tantangan si Rukanah ini. Baik. Iya, kemudian baru 1-2 kali gerakan Rukanah terkunci gitu ya sama Rasulullah. Kemudian kalah, dia tidak terima. Di ronde pertama ini Rukanah jelas kalah, tapi si Rukanah tidak terima. Kemudian si Rukanah ini bilang, "Wahai Muhammad, engkau curang. Tadi saya belum siap," gitu kata Rukanah. Kemudian di ronde yang kedua baru 1-2 kali gerakan, Rukanah pun mengalami hal yang sama. Karena kita ketahui bersama bahwasannya Rasul itu memiliki sifat cerdas, beliau memiliki strategi yang bagus, kemudian beliau juga pandai bergulat gitu. Nah, baru saja 1-2 gerakan kalah lagi si Rukanah ini. Iya, kemudian yang ketiga kalinya Rukanah tantang lagi. Rasul menjawab lagi, "Ayo, kalau memang mau nantang saya lagi, saya tidak ada masalah," gitu. Kemudian dan akhirnya sampai ketiga kalinya itu Rukanah kalah gitu. Sudah sampai 3 kalinya Rukanahnya yang kalah. Kemudian sampai akhirnya Rasul bilang, "Wahai Rukanah, sudah 3 kali nih kamu mengalami kekalahan. Berarti sekarang turuti janjimu," gitu kan. Kemudian katanya kan tadi kalau dia kalah wajib masuk Islam. Iya gitu. Kemudian apa kata Rukanah? Sambil, kalau bahasa Wonosobonya itu sambil ngece gitu ya, sambil ngece Rasulullah nih. Itu si Rukanah bilang, "Wahai Muhammad, aku tidak akan masuk Islam sampai unta itu mengucapkan 2 kalimat syahadat." Sudah kalah, terus dia nggak mau mengakui kekalahannya juga. Itu kan jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu ya Mbak Dea. Nah, kemudian kira-kira kalau menurut Mbak Dea untanya bersyahadat atau enggak? Enggak dong, karena nggak bisa ngomong. Karena nggak bisa ngomong ya. Nah, ini kodarullahnya sekali. Untanya itu bersyahadat. Ini karena mukjizat ya Mbak Dea. Karena mukjizat unta bisa ngomong syahadat gitu. Nah, setelah untanya bersyahadat, apakah Rukanah tetap mau masuk Islam? Kira-kira masuk Kayaknya Islam? belum nih. Kayaknya belum. Betul sekali Mbak Dea. Sampai unta itu pun mengatakan 2 kalimat syahadat, Rukanah tetap kekeh pada pendiriannya. Gitu. Jadi kira-kira apa yang dirasakan sama Rasulullah? Kan pasti Rasulullah ya marah, ya kecewa, sudah meluangkan waktunya, tenaganya untuk bergulat sampai 3 ronde dan Rasulullah menang. Si Rukanah pun tetap tidak mau masuk Islam. Kira-kira kita bisa bayangkan kecewanya Rasulullah itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang biasa nih, mungkin
kalau kita sebagai orang biasa mungkin kita akan ngomong, ih kamu nih jadi orang kok nggak komitmen, kan seperti itu ya. Kita pasti akan disibukkan dengan hal-hal seperti itu, dan pasti yang namanya manusia, kita kalau dikecewakan nggak mungkin dipendam sendiri. Betul. Ya kan, pasti kita akan cerita ke orang lain, nih loh saya tadi habis dikecewain sama si A, si B. Nah betul. pasti seperti itu. Tapi Rasulullah, karena beliau memiliki rumus self healing yang pertama, Rasulullah tidak kecewa dengan sikap Rukanah, karena Rasulullah memiliki rumusnya, karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Itu baru rumus yang pertama, Mbak Dea. Sepertinya masih ada rumus yang kedua nih. Iya, betul. Ini. Kemudian rumus yang kedua itu masih Quran surat Al-Baqarah juga, namun ayatnya berbeda di ayat 216. Nah, di ayat 216 ini bunyinya wa asa an takrahum syai'a wa huwa ghairul lakum. Dan boleh jadi, kita kayaknya sering mendengar ayat ini, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik bagi kalian, dan wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kalian. Kemudian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui, gitu. Itu rumus yang kedua, Mbak Dea. Jadi nggak gampang kecewa begitu ya Bu ya? Betul, iya. Jadi ketika kita benci sama si A, kadang itu malah yang terbaik buat kita. Dan ketika kita mencintai atau menyukai satu hal, mungkin itu yang buruk, yang ternyata buruk. Dan Allah itu kan maha mengetahui, sedangkan kita nggak tahu. Iya, gitu Mbak Dea. Dan ini biasanya sering banget nih Bu ya, karena dia masih muda gitu ya. Jadi yang di lingkungan dia tuh anak-anak muda juga kayak gitu kan. Iya. Mbak Adin juga sama gitu ya. Circle-nya ya Mbak Dea. Kadang kalau kita gitu ya Bu ya, kadang sering banget tuh kita dapat sesuatu nih, misal dari Allah kayak gitu ya. Kita dapat hal-hal yang mungkin tidak kita duga sebelumnya, dan kita seringnya tuh kecewa kayak gitu. Betul. Dan ini juga sesuatu yang sangat sulit gitu kan, untuk kayak kita yakin bahwa Allah tuh ya pasti ini loh yang terbaik buat kita kayak gitu kan, dan Allah sudah memberikan takaran terbaik buat kita kayak gitu. Betul. Nah mungkin dari sini ada tips atau bagaimana sih Bu, bagaimana untuk kita menanamkan dalam diri kita untuk tadi ada 2 rumus yang disampaikan dari Bu Adin seperti itu ya. Kalau kita melihat di tahun 2024 ini kan kita di bulan Juli ya. Nah di bulan Juli ini sebentar lagi bulan Agustus nih Mbak Dea, ya kan. Nah ketika mungkin kita punya rencana, kita punya, apalagi seperti entah itu anak muda atau mungkin orang tua pun terkadang sudah punya rencana A sampai Z. Nah terkadang kita punya wishlist sendiri gitu ya Mbak Dea, di bulan ini saya mau ini, di bulan ini saya mau ini, seperti itu. Ternyata pada saat di bulan Desember nih atau bulan-bulan akhir gitu ya, ketika kita melihat wishlist kita, wah ternyata ini belum tercapai. Oh yang ini sudah tercapai. Oh yang ini belum tercapai. Ternyata yang belum tercapai itu lebih banyak daripada yang sudah tercapai. Nah terkadang kita merasa kecewa, duh kok yang ini kok belum tercapai ya, harusnya tuh di tahun 2004 harusnya saya udah A, B, C dan lain sebagainya. Nah gitu, jadi terkadang akhirnya hal tersebut membuat kita jadi stres ya, mungkin karena target kita tidak tercapai. Nah namun ingat di poin yang kedua, self healingnya adalah rencana Allah itu pasti lebih baik ketimbang rencana manusia. Ibaratnya itu gini Mbak Dea, kita punya rencananya segini, tapi Allah itu memiliki rencananya itu jauh lebih besar dan jauh lebih di luar ekspektasi kita, gitu Mbak Dea. Jadi ini kita juga perlu legowo gitu ya Bu ya. Kalau bahasa Jawanya bahasa Jawanya itu legowo, betul. Baik, Masya Allah nih, menarik sekali pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita bersama dengan Bu Adin ya, terkait dengan self healing ala Rasulullah gitu kan, yang kadang kita juga sering lupa ya Bu Adin ya. Betul. Nah ini untuk rumus yang ketiga, masih ada Bu Adin? Yang ketiga masih Mbak Dea. Iya, masih. Yang ketiga ada di Quran surat Ad-Duha ayat 4.
Baik. Nah, iya di Quran surat Ad-Duha ayat 4 ini bunyinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya artinya dan sungguh yang akhir itu jauh lebih baik daripada yang permulaan, atau akhirat itu jauh lebih baik daripada di dunia. Seperti itu. Itu rumus self healing yang ketiga gitu Mbak Dea. Masya Allah, baik. Iya. Jadi kalau di dunia ini kita masih susah-susah, ya namanya juga Di dunia, dunia begitu ya. betul. Kalau di kehidupan dunia kalau kita kejar dunia terus pasti nggak akan ada habisnya, atau Baik. pasti tidak akan ada habisnya. Oke. Contoh aja HP gitu ya mungkin Mbak Dea. Kalau kita mengikuti tipe dan merek HP, kita pasti nggak akan selesai dengan hal Oke. itu gitu. Serinya akan selalu berubah Iya, setiap sering tahun berubah, ya, betul. setiap bulan Setiap bahkan bulan ya. itu pasti akan mengalami update terus. Nah, kalau Oke. kita ngikutin itu pasti nggak akan ada selesainya. Makanya Oke. rumusnya ada di Quran surat Ad-Duha ayat 4 yang itu akhirat itu pasti jauh lebih Oke. baik daripada dunia. Nah, Oke, gitu. Masya Allah. Oke, luar biasa Bu Adin untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan 5 menit terakhir nih, Bu Adin mungkin bisa memberikan closing statement terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Barangkali tadi juga ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali ke pendengar Radio Purnama Sidi. Ya, baik para pendengar Purnama Sidi FM dimanapun berada, kesimpulannya yaitu jangan pernah merasakan yang namanya down atau jatuh ketika kita mengalami benturan atau gesekan yang diterima oleh kita. Namun Oke. ingat ada 3 rumusnya, yaitu Allah tidak akan membebani apa tadi Mbak Dea, kok saya jadi lupa ini. Oke, Allah nggak tidak akan membebani suatu kaum. iya. Allah itu tidak akan membebani suatu kaum kecuali dia sanggup untuk Oke. melaluinya. Kemudian yang kedua, rencana Allah itu pasti jauh lebih baik daripada rencana manusia. Kemudian yang ketiga, dunia itu kebalik, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, ini ada sedikit lagi Mbak Dea. Baik. Jadi ada tips ketika biasanya tuh kalau hidup bertetanggaan atau hidup sosial itu tuh ada yang namanya ketika tetangga kita baru beli mobil, kita iri gitu ya Mbak Dea. Kemudian kadang kita nyinyir nih, dalam Oke. tanda kutipnya nyinyir. Wah, ini mobil baru, apa jangan-jangan dia ngutang ya, apa jangan-jangan ini paling cuman kredit dan lain sebagainya. betul. Nah, itu ada tips sedikit buat para pendengar nih. Jadi ada tips sedikit ketika kita melihat keadaan seseorang secara duniawinya itu lebih tinggi daripada kita. Contoh ketika tetangga kita atau saudara kita atau teman kita contoh membeli mobil gitu, Oke. dan posisinya kita baru punya motor nih. Nah, itu kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Semoga dengan harta yang dititipi oleh Allah itu bisa membawa lebih dekat dengan Allah. Mungkin dia beli mobilnya untuk pengajian, untuk datang ke majelis ilmu. Nah, itu. Jadi lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan semoga kita bisa suatu saat nanti kita juga bisa membeli mobil tersebut untuk hal-hal yang baik. Jadi jangan dinyinyirin dan lain sebagainya gitu. Jadi diubah mindsetnya. Iya gitu Mbak Dea. Mungkin itu closing dari saya Mbak Dea. Mungkin hanya itu. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Masya Allah, menarik sekali Bu Adin ya untuk materi kita pada sore hari ini. Dan tentunya ini materi yang sangat dinantikan nih Bu Adin ya. Karena dia juga kadang merasa, wah ini sakit hati gitu misalnya ya. Iya, atau betul. mungkin secara tidak langsung mungkin di dunia kerja atau kadang di lingkungan Betul, rumah pun iya. kadang bersama dengan orang tua pun kadang kita merasa Betul, terluka gitu ya. Makanya kita juga perlu nih untuk yuk kembali lagi sebenarnya tuh kita hidup tuh buat siapa gitu ya. Betul. Dan self healingnya murah kan Mbak Dea. Tinggal buka Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 286, 216 sama Ad-Duha ayat 4. Nggak perlu bawa motor ke Menjer, nggak perlu bawa motor ke Dieng untuk melakukan self healing. Benar. Jadi obatnya itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Masya Allah ya. Iya. Oke, menarik sekali pendengar Radio Purnama Sidi. Tapi bincang-bincang kita pada sore hari ini harus kita akhiri Bu Adin karena Oh, ini waktunya sudah mepet.
internet. Iya, siap. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya pada sore hari ini Bu Adin, mudah-mudahan sehat selalu, Amin, berkah amin, bagi kita amin. semuanya. Amin. Dan kami nantikan kembali untuk hadir lagi di Radio Purnama Sidi Insya untuk Allah. bisa sharing-sharing Iya, lagi ya. insya Allah Mbak Oke. Dea. Ya baik, ya bersama dengan Dea dan juga Bu Adin akhir sudah kebersamaan kita pada sore hari ini dalam bincang-bincang bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Ya, Dea dan juga Ibu Adinia Rizky Sabili MPD mohon pamit undur diri. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, Dea mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.